Presiden Joko Widodo hadiri Festival Harmoni Budaya Indonesia tahun 2023 di kawasan IKN. Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah laksanakan latihan SAR. Polres Karawang musnahkan ribuan liter miras pabrikan dan miras oplosan. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 3 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Biro SDM Polda Papua menggelar bakti kesehatan donor darah. Kegiatan menargetkan 100 kantong darah untuk disumbangkan kepada PMI wilayah Jayapura agar dapat membantu warga yang membutuhkan. Berlokasi di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama, bakti kesehatan donor darah dimulai dengan pendaftaran peserta donor darah, pengecekan berat badan, pengecekan tensi dan kadar hemoglobin, serta pendonoran darah oleh peserta dengan bantuan tim medis dari PMI Kota Jayapura. Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Iwayan Gede Ardana yang juga menjadi ketua tim menyampaikan bahwa kebutuhan akan darah di wilayah Papua cukup tinggi, terutama karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan banyak pasien yang membutuhkan transfusi darah. Kegiatan donor darah menargetkan 100 kantong darah untuk disumbangkan kepada PMI wilayah Jayapura agar dapat membantu warga yang membutuhkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita ketahui kebutuhan darah di Papua ini cukup tinggi. Karena kenapa? Banyak kejadian kecelakaan lalu lintas dan juga banyak orang sakit yang memerlukan bantuan darah dari personil yang ada di Polda Papua. Target kita untuk pelaksanaan donor darah hari ini adalah sebanyak 100 orang dan kita harapkan ada 100 kantong kita dapatkan sehingga membantu PMI wilayah Jayapura membantu masyarakat yang memerlukan darah. Jadi kegiatan kami adalah kegiatan kemanusiaan, bagaimana Polri berperan untuk membantu masyarakat yang memerlukan kebutuhan darah di wilayah Papua. Sementara itu, Ketua PMI Kota Jayapura, Dr. Rustan Saru mengapresiasi kegiatan bakti kesehatan donor darah yang dilakukan Polda Papua. Diakui, kerjasama yang baik terjalin antara PMI dan Polda Papua dalam upaya penyediaan darah bagi warga. Dr. Rustan Saru menyampaikan kebutuhan harian darah mencapai 50 kantong. Ditekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menjaga stok darah. Kami dari PMI apresiasi atas langkah kemanusiaan ini karena memang ini salah satu tugas PMI adalah membantu masyarakat untuk menyiapkan donasi darah. Hari ini terbukti bahwa Polda Papua selama ini ada kerjasama dengan PMI Kota untuk membantu warga kita yang saat ini butuh darah di rumah sakit. Maka kami berharap agar hal seperti ini terus kita kembangkan ke depan untuk memberikan donasi darah kepada masyarakat terutama di Kota Jayapura. Sebanyak 200 personil Polda Papua ikut berpartisipasi dalam kegiatan bakti kesehatan. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Satreskrim Polres Purbalingga Polda Jawa Tengah menangkap seorang pria karena melakukan upaya pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. Pelaku memperdaya korban untuk membuat foto vulgar, lalu mengancam korban akan menyebarkan foto tersebut apabila tidak diberikan uang. Pemuda berinisial FA, warga desa Kebojong, Kecamatan Kebojong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini ditangkap Satreskrim Polres Purbalingga atas aksi pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik. FA yang bekerja sebagai karyawan swasta memeras dan mengancam korban seorang wanita warga Kabupaten Purbalingga.
PLT Kasih Humas Polres Purbalingga, Ibtu Imam Saifuddin mengungkapkan modus yang dilakukan FA yaitu menggunakan akun media sosial palsu untuk berkenalan dengan korban. Dan setelah itu memeras korban untuk memberikan uang sebesar 40 juta rupiah dan mengancam akan menyebarkan foto korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Korban yang sempat memberikan uang kepada pelaku kemudian melaporkan kasus tersebut karena pelaku terus memeras. Pelaku menggunakan akun media sosial, kemudian berkenalan dengan korban. Setelah berkenalan, maka pelaku meminta konten atau foto asusila kepada korban dan korban mengirim kepada pelaku yang kemudian pelaku mengancam kalau tidak memberikan uang 40 juta maka akan disebarkan ke media sosial. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti diantaranya sebuah ponsel. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Humas Polres Purbalingga melaporkan untuk Polri TV. Polres Jember telah berhasil mengungkap beberapa kasus narkotika dan obat keras serta berbahaya atau okerbaya. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satres Narkoba Polres Jember telah berhasil mengungkap beberapa kasus terkait narkotika dan obat keras serta berbahaya atau okerbaya selama periode bulan Oktober 2023. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berasal dari 7 laporan polisi yang diterima oleh Polres Jember dengan 7 tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap. Adapun modus operandi dari para tersangka ini adalah sebagai mata pencarian utama, dengan perolehan narkotika berasal dari luar wilayah Jember, sedangkan okerbaya didapatkan dari wilayah Jember itu sendiri. Sasaran dari para tersangka ini adalah orang-orang terdekat para tersangka yang sudah pernah atau terbiasa menggunakan psikotropika. Dari 13 orang ini, rekan-rekan bisa saya sampaikan juga bahwa ada 4 residivis. 3 diantaranya adalah residivis narkotika, ada yang sudah 3 kali kita tangkap, dan ada yang 1 orang menjalankan 10 tahun penjara, baru keluar 1 tahun yang lalu, sekarang memulai lagi. Kemudian yang 1 residivis pembunuhan yang sekarang melakukan transaksional okerbaya. Dalam pengungkapan tersebut, Polres Jember juga telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Sebanyak 10,44 gram narkotika jenis sabu didapat dari 11 tersangka dan 1080 butir obat keras dan berbahaya jenis dextro yang didapatkan dari 2 tersangka. Atas perbuatannya, 11 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dikenakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Sedangkan 2 tersangka lainnya terjerat pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dengan denda minimal 5 miliar rupiah. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.